Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu pertama ada saya sendiri selaku Bimo Wiko dengan NIM 1101-2030, lalu teman saya Fernan Zaki dengan NIM 1101-23770, lalu ada Hasnan Muhammad dengan NIM 1101-204-014, lalu ada Ahmad Sujatmiko dengan NIM 1101-201-457. Nah, yang pertama mengenai topologi. Topologi adalah jaringan komputer yang metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Berikut adalah topologi yang kami buat. Selanjutnya mengenai VLSM atau Variable Length Subnet Mask. VLSM merupakan metode yang dilakukan untuk pengoptimalan pemetaan IP address terhadap user, di mana VLSM adalah pengembangan mekanisme subnetting sehingga di dalam VLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik, yang mana dalam subnetting klasik, subnet 0 serta subnet 1 tidak bisa digunakan. Lalu selanjutnya ada IP address. IP address adalah serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat yang terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Fungsi dari IP address seperti nomor rumah pada alamat, yaitu untuk memastikan agar data dikirimkan ke perangkat yang tepat. Panjang rangkaian angkanya adalah dari 0.0.0 sampai 255, 255, 255, dan 255. Berikut adalah tabel subnetting yang telah kami hitung menggunakan VLMS. Selanjutnya, mengenai hasil ping dari tiap router dan divisi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hasnan Muhammad. Baik, terima kasih Bimo. Selanjutnya, ini merupakan hasil ping dari A ke B. Yang pertama, untuk gambar kedua itu ada hasil ping dari A ke C. Untuk yang ketiga ada hasil ping dari A ke D. Dan untuk yang keempat ada hasil ping dari A ke server. Selanjutnya, untuk gambar pertama ada hasil ping B ke A, dan gambar kedua hasil ping dari B ke C, gambar ketiga hasil ping dari B ke D, dan gambar keempat hasil ping B ke server. Selanjutnya, untuk gambar pertama ada hasil ping C ke A, lalu selanjutnya ada hasil ping C ke B, selanjutnya ada hasil ping C ke D, dan yang terakhir ada hasil ping C ke server. Selanjutnya, untuk gambar pertama itu merupakan hasil ping dari D ke A, selanjutnya gambar hasil ping dari D ke B, selanjutnya hasil ping dari D ke C, dan yang terakhir dari D ke server. Selanjutnya web domain tiap divisi dan gedung. Berikut merupakan domain A. Lalu berikut merupakan gambar dari domain B, dan berikutnya gambar dari domain C, dan ini gambar dari domain D. Untuk CLI tiap router akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Fernan. Pada Saudara Fernan, saya persilakan. Nah, selanjutnya untuk CLI tiap router. Yang pertama itu ada router untuk gedung 1. Nah, ini berikut adalah hasil dari pengolahan data untuk router gedung 1 dari kelompok kami. Selain itu, yang kedua, kami juga mengolah data untuk router gedung 2. Nah, berikut merupakan gambar hasil dari pengerjaan kelompok kami. Dan yang terakhir itu ada CLI untuk router di gedung 3. Nah, berikut sama seperti tadi, ini adalah hasil yang didapat dari kelompok kami. Nah, selanjutnya ada IP root, ARP, dan MAC. Yang pertama itu ada IP root. Dari pengerjaan kelompok kami, berikut adalah hasil untuk IP root-nya. Nah, selanjutnya ada ARP dan MAC address. Berikut adalah hasil dari ARP dan MAC address. Nah, untuk pengerjaannya akan dijelaskan oleh teman kami Ahmad Sujatmiko. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sujatmiko dengan episode 10 124 dari kelompok 1 dalam tugas besar jaringan komunikasi data. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang demo cara kerja dari rangkaian Mebo di dalam Cisco Packet Tracer. Nah, untuk topologinya sendiri kami membuat sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam tugas besar, yaitu untuk gedung 1 terdiri dari 3 divisi, yang dimana tiap divisi terdiri dari 2 PC dan 1 switch. Jadi total untuk switch dan PC-nya ada 3 switch dan 6 PC untuk gedung 1, dan untuk gedung 2 terdiri dari 1 switch dan 2 PC, dan sedangkan untuk gedung 3 terdiri dari 1 server dan 1 router. Untuk IPv4 addressing dan subnetting-nya di server sendiri telah diperintahkan untuk menggunakan HTTP dan DNS. Nah, di sini kami menonaktifkan HTTPS di off dan menyalakan HTTP-nya. Dan untuk DNS-nya sendiri, kami menggunakan nama dari kelompok kami, itu kelompok1.com, dan address-nya sendiri yaitu 192.168.0.209, dan di ini juga berfungsi sebagai DNS server nantinya. Nah, untuk subnet masknya sendiri kami menggunakan 255.255.255.252, dikarenakan 252 ini berfungsi sebagai lowongan untuk dua item, yang dimana server dan router ini sendiri. Kenapa 252? Karena di PLSM dijelaskan kalau untuk valid host sebanyak 2, maka kita menggunakan 252 di subnet masknya. Selanjutnya di gedung A. Di gedung A ini, saya menggunakan subnet mask dengan akhiran 128, karena di gedung A diperintahkan untuk menggunakan sebanyak 64 host, yang dimana 128 ini mencakup dari sebanyak 126 valid host, sehingga jumlah 64 host tadi bisa terbackup ataupun tercover dengan jumlah yang ada di subnet mask 128 sebanyak 126. Nah, untuk IP yang kami gunakan, seperti yang telah kami siapkan di dalam PPT, untuk di divisi A, yang ini, kami menggunakan 192.168.0.1 sebagai API dari gateway-nya terhadap divisi A. Dan untuk divisi B, kami juga menggunakan subnet mask dengan akhiran 224, yang dimana akhiran 224 ini merupakan prefix dengan akhiran strip 27, dan diperintahkan untuk membuat host sebanyak 28. Kami menggunakan 224 karena 224 mengcover sebanyak valid host sebanyak 30, yang dimana dengan 30 valid host tadi dapat membackup ataupun menutupi jumlah host yang diperintahkan sebanyak 28. Dan untuk IP-nya sendiri kami menggunakan 192.168.0.129 sebagai IP dari router ataupun gateway untuk divisi B. Untuk divisi C sendiri, kami menggunakan subnet mask dengan akhiran 240. Kenapa 240? Karena di divisi C diperintahkan dan diminta host sebanyak 7, yang dimana dengan subnet mask akhiran 240, kita memiliki valid host ataupun host yang tersedia sebanyak 14, yang dimana 14 itu bisa mencukupi dari host yang diminta oleh tugas besar sendiri, yaitu 7 untuk divisi C. Dan untuk IP address-nya sesuai dengan PPT juga, kami menggunakan 192.168.193 sebagai gateway untuk gedung A ataupun untuk divisi C. Nah, selanjutnya ada gedung 2. Di gedung 2 ini terdiri dari 1 switch dan 2 PC, dan di gedung 2 ini diminta sebanyak 161. Jadi kami menggunakan subnet mask sebanyak 161, dan untuk subnet mask sebanyak 224, dan untuk IP address-nya ada 192.168.0.161. Nah, selanjutnya di server 3
sudah saya jelaskan. Untuk bagian server ataupun gedung ketiga, ada server dengan subnet max 252 karena mencakup 2 valid host, dan 192.168.0.209 sebagai DNS server untuk server sendiri. Dan untuk si router di gedung ketiga, kita menggunakan gateway-nya ataupun IP-nya yaitu 192.168.0.210. Selanjutnya kita akan mencoba ping ke gateway antar gedung dan root server. Yang pertama saya akan melakukan ping ke gateway untuk divisi A, yaitu caranya dengan mengklik cpc, terus command prompt, dan melakukan ping ke server, ataupun bukan ke server, melainkan ke gateway yang dimana sudah saya tulis di sini, yaitu IP dari gateway sendiri ada 192.168.0.1. Langsung saja ping 192.168.0.1. Nah, seperti yang sudah dilihat, ping dari PC 4 ke dalam gateway ini berhasil dengan mengirimkan reply di sini. Nah, berarti ping ke gateway dari divisi A dinyatakan berhasil. Selanjutnya adalah ping dari divisi B ke gateway. Di sini kita menggunakan divisi 0. Seperti biasa, klik divisi-nya, command prompt, kemudian sini kita ping, yang dimana di divisi B kita menggunakan 192.168.0.129 sebagai IP dari gateway-nya untuk divisi B itu sendiri. Dan seperti yang dilihat, ping dari PC 0 yang ada di PC 0 yang ada di divisi B berhasil melakukan ping dengan gateway. Berarti ping dari divisi B dinyatakan berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan ping dari divisi C, yaitu divisi 3. Sama, klik divisi 3, command prompt. Selanjutnya lakukan proses ping, yaitu ping. Untuk divisi C ini sendiri, kita menggunakan 192.168.0.193 sebagai IP address dari gateway-nya untuk divisi C itu sendiri. Dan seperti yang dilihat, ping-nya pun berhasil untuk divisi C. Lanjut, ada gedung kedua ataupun divisi D. Kita akan melakukan ping dari divisi 7 yang ada di divisi D ataupun di gedung 2 dengan gateway. Di sini kita menggunakan divisi 7 seperti biasa, klik divisi 7, command prompt, lakukan ping. Di sini kita menggunakan 192.0.0.161 sebagai address dari gateway yang ada di gedung kedua ataupun di divisi D. Maka ping yang dilakukan dari divisi 7 ke gateway-nya yang ada di gedung kedua ataupun di divisi D dinyatakan berhasil. Selanjutnya ada ping antar gedung. Di sini kita coba melakukan ping dari divisi B. Contohnya, divisi B, kita melakukan ping dari divisi B PC 0 dengan PC 7 yang ada di divisi D di gedung 2. Jadi kita akan melakukan ping antara gedung pertama dengan gedung kedua. Di sini kita ambil PC 0 seperti biasa. PC 0, command prompt. Saya masuk ke command prompt-nya. Oke, kita akan lakukan ping. Nah, di sini, karena tadi di gedung kedua, kita menggunakan 192.168.0.161 sebagai gateway-nya, maka kita akan menggunakan 162 untuk PC 7 dan 163 untuk PC 6. Nah, di PC 7 tadi, karena kita telah menggunakan 161, karena kita telah menggunakan 161 sebagai gateway, maka kita akan menggunakan IP address lanjutan dari 161 ini sebagai IP address untuk PC 7 dan PC 6.
Di sini PC7 kami membuatnya dengan IP 192.168.0.162. Enter. Nah, seperti yang dilihat, ping dari PC 0 berhasil melakukan ping ke 192.168.0.162 yang dimana titik 162 ini merupakan PC7 yang ada di gedung 2 divisi D. Berarti ping antar gedung dinyatakan berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan ping ke web server ataupun melakukan ping ke server. Di sini saya akan menggunakan PC7 yang ada di divisi D, command prompt, kemudian ping. Kita bisa menuliskan DNS servernya ataupun kita bisa menuliskan DNS name yang telah kita buat. Nah, di sini kami menggunakan kelompok1.com sebagai DNS name untuk server kami. Mau ditunggu. Ini agak lama, ini saja. Nah, ping dari kelompok 1 ini dinyatakan berhasil. Kita melakukan ping dari PC7 yang ada di gedung 2 divisi D ke ping kelompok 1, di mana kelompok 1 ini merupakan DNS ataupun DNS name dari server kami. Dan pingnya dinyatakan berhasil. Oke, berarti ping dengan web server dinyatakan berhasil. Selanjutnya kita akan memasuki demo akses web server, yang dimana demo akses web server ini cukup mudah. Mari kita ambil contoh di divisi 4, PC4 divisi A, gedung 1. Kita masuk ke web browser. Setelah ini, di bagian URL ini kita masukkan nama DNS yang telah kita buat tadi di awal. Nah, di sini kami menggunakan kelompok1.com. Sebentar. Maaf, tadi router Cisco packet saya sedikit nge-lag, ada crash. Nah, kita lanjut. Jadi di sini saya akan melakukan web server atau demo akses web server dari PC. Contohnya kita ambil divisi A yang ada di gedung 1. Di sini kita ambil PC 4. Web browser, kita ketik kelompok1.com. Nah, seperti yang dilihat, setelah saya mengetik ataupun memasukkan DNS name yang telah kami buat di server kami, yaitu kelompok1.com, maka dengan munculnya tulisan sesuai paket seperti ini, menyatakan kalau DNS server atau server kami berfungsi dengan baik. Mari kita ambil contoh selanjutnya. Mari kita ambil contoh dari tab divisi. Di sini kami mengambil dari divisi B yang ada di gedung 1, yaitu PC 0, programming, desktop, web browser, kelompok1.com. Oke, berhasil. PC3 juga desktop web browser. Yang ini untuk divisi C, kita mengambil PC3 kelompok1.com. Berhasil juga. Kita ambil di sini untuk divisi D, desktop web browser. Oke, berhasil juga. Oke, selanjutnya ada show API root
ataupun ARP ataupun MAC address. Nah, di sini kita akan melakukan show IP route untuk di router yang ada di gedung 1. Caranya gampang, kita buka CLI, terus tekan enter, enable. Setelah enable, kita masukkan komen show IP. Nah, setelah kita melakukan komen show IP route, maka hasil dari show IP route itu akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, setelah show IP route, saya akan memasukkan show ARP. Show. Nah, setelah kita melakukan show ARP, maka hasil dari show ARP itu seperti ini. Yang dimana hardware address yang ada di sini, hardware address ini, itu merupakan MAC address itu sendiri. Jadi setelah kita melakukan show ARP, kita bisa melihat MAC address melalui hardware address yang ada di sini. Oke. Itu untuk yang di gedung A, gedung 1, mohon maaf, itu untuk di router yang ada di gedung 1, kita lakukan hal sama di sini. Untuk di router di gedung 2, sama, kita enable, show, setelah keluar, untuk show ARP, maka hasilnya juga akan keluar. Oke, kita close. Lanjut untuk di router yang ada di gedung 3, kita lakukan juga show baru show IP root, hasil akan keluar. Selanjutnya kita akan melakukan komen, show ARP. Nah, di sini kita juga bisa melihat MAC address dari router yang ada di gedung ketiga ini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap CLI atau routing table. Nah, untuk routing table ini sendiri agak sedikit rumit karena kami sudah melakukan routing table ini terlebih dahulu sebelum kami melakukan screenshot. Jadi di sini saya akan menjelaskan tahap-tahapnya saja, karena takutnya nanti kalau dilakukan ulang akan terjadi overlap antar IP sehingga dapat merusak topologi ini sendiri. Jadi di sini saya akan mengambil contoh, misalnya tadi kan setelah enable kita masuk ke router conf spasi T. Nah, setelah kita masuk ke router config T, selanjutnya di sini saya sudah mengambil SS sebelumnya. Jadi di sini kita melakukan INT interface. Dari contohnya kita akan mengambil divisi A di sini, yaitu FA 0 strip 0, kemudian enter. Setelah itu kita masuk IP add. Nah, IP add di sini kita masukkan IP add dari gateway itu tadi. Gateway itu kita buat tadi. Nah, gateway itu ada 192.168.0.1. Oke, setelah itu kita masukkan MAC address subnet match-nya. Kita masukkan subnet match-nya, yaitu ada 255.255.255.128. Jadi ada no SH. Sebenarnya kalau saat melakukan CL ini pertama kali, setelah kita melakukan no SH, di sini akan ada pemberitahuan step up. Itu menunjukkan kalau routing table-nya untuk divisi A ini sendiri sudah berhasil. Jadi untuk pertama kalinya routing table dinyatakan berhasil ketika muncul pemberitahuan seperti step up. Hal
hal itu juga dilakukan untuk router-router yang lainnya. Jadi contohnya di sini CLI, setelah ini kita exit, misalnya kita mau merouting table untuk yang divisi B, yaitu di sini kabelnya ada FA, berarti interface FA 1 strip 0. Setelah kita masuk ke config if, maka kita masukkan IP add dari 192.168.0.129. Spasi, jangan lupa snake mask-nya. Snake mask-nya itu ada 255.255.255.225. Oke, setelah oke, no SH. Dan sama seperti tadi, di saat kita melakukan routing table untuk pertama kali, maka hasilnya akan muncul dengan pemberitahuan seperti step up, karena ini sudah routing table yang kesekian kalinya, jadi hasil dari step up-nya tidak keluar dikarenakan si topologinya juga sudah bekerja dengan baik. Kemudian exit. Oke. Hal seperti itu dilakukan di router yang ada di gedung ketiga, ya di router yang ada di gedung kedua. Semuanya sama. Selain itu, kita juga harus melakukan CLI untuk tiap router. Jadi dengan melakukan CLI ataupun routing table untuk tiap router di tiap gedung, memungkinkan kita melakukan komunikasi antar gedung. Jadi kita bisa melakukan komunikasi di gedung 1, misalnya di divisi A, melakukan komunikasi ke gedung 2 di divisi D, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh melakukan routing table antar router yang ada di tiap gedung sehingga komunikasi antar gedung bisa dilakukan. Di sini saya ambil contoh biar cepat, biar tidak begitu lama memakan waktu. Kita akan mengambil router yang ada di gedung 3. Nah, di sini nah di sini tidak seperti tadi menggunakan FA, di sini kita menggunakan SE. SE2. Ya. Baiklah, di sini kita akan melakukan routing di sini dengan interface SE2/0. Enter. Setelah kita masuk ke router config if, maka selanjutnya ada IP add. Nah, di sini sedikit berbeda karena sebelumnya kita sudah melakukan IP add untuk tiap router ini, tapi itu ibaratkan saja itu identitas dari IP sehingga bisa terkonek ke PC ini. Jadi kita membutuhkan satu identitas lagi ataupun satu IP lagi untuk terhubung antar router. Jadi tiap router itu memiliki 2 IP di kasus ini. Jadi ada IP untuk terhubung dengan tiap switch, ada juga IP untuk terhubung antar router. Contohnya seperti ini. Di router gedung 1 ini dia memiliki IP-nya sendiri di tiap switch. Contohnya di divisi pertama dia memiliki IP 192.168.0.1, di divisi kedua dia memiliki 192.168.0.129, begitu juga di divisi ketiga atau divisi C. Nah, IP ini hanya berfungsi untuk menghubungkan antara si router ataupun router bekerja sebagai gateway untuk PC dan switch. Namun di sini router belum memiliki identitas ataupun IP-nya agar bisa terhubung dengan sesama router yang ada di gedung lain. Nah, di sini kita akan menambahkan IP baru terhadap routernya. Nah, di sini seperti yang ada di VLSM di PPT, untuk gedung 1 dan gedung 3, kita menggunakan IP 192.168.0.213. Jangan lupa subnet mask-nya.
Sama seperti yang kita gunakan di server, Subnet Mask di sini kita menggunakan 252 karena router yang ada di gedung ketiga ini hanya menghubungkan dua host, yaitu router di gedung 1 dan router di gedung kedua. Jadi sesuai PLSM 252 akhiran 252 merupakan valid host sebanyak 2. Jangan lupa 213 spasi 255.255 .255 .252 enter. Setelah itu no SH dan exit. Oke. Setelah itu, setelah melakukan hal ini, maka kita sudah terhubung antara router ketiga dengan router yang ada di gedung 1 atau router ke-1. Nah, kita juga harus melakukan hal yang sama di tiap router agar bisa melakukan komunikasi antar gedung. Contohnya di sini, karena tadi saya menggunakan 213 untuk terhubung ke router gedung 1, maka di gedung 1 juga akan melakukan connect CLI ataupun routing table, tapi menggunakan 214. Karena 213 sudah kita gunakan untuk gateway dari router di gedung 3 ke router gedung 1. Maka untuk router gedung 1 ke gedung 3 kita menggunakan 214 atau 214. Sama halnya seperti di gedung kedua, di gedung ketiga kita menggunakan 217. Kita menggunakan 217 ini sebagai gateway untuk ke gedung kedua, routernya di gedung kedua. Maka kebalikannya dari gedung kedua ke gedung ketiga kita menggunakan titik 218 begitu. Selanjutnya ada networking di kita, contohnya kita buka router config static. Nah, di sini saya sudah ada 2 contoh networking. Nah, jadi di sini network itu berfungsi seperti yang kita tahu di dalam IP address range IP address itu disisakan satu di awal dan satu di akhir sebagai IP network dan IP broadcast. Nah, di sini contohnya ada 192.168.0.1 yang dimana network dari 192.168.0.1 ini adalah 192.168.0.0 karena kita harus menyisakan satu di awal sebagai network address. Nah, di sini kita lihat config static. Sorry, saya lihat lebih sedikit. Nah, di sini kan kita menggunakan 192.168.0. Selanjutnya, ini untuk terhubung, ini untuk terhubung ke 208. Berarti ini merupakan routing statik dari gedung ke-1 ke gedung ketiga yang ada di server. Nah, untuk di server kan kita menggunakan ID ataupun IP dengan akhiran 209. Seperti yang saya bilang tadi, kita sisakan satu di awal dan satu di akhir. Yang dimana satu di awal itu dikurang satu saja, jadi 208. Makanya di sini kita menggunakan 192.168.0.208 karena 208 merupakan IP yang kita sisakan untuk network address. Selanjutnya, via ini merupakan jembatan yang menghubungkan kita dengan si routernya. Kebetulan untuk router gedung 1 itu sendiri langsung terhubung dengan router gedung yang ada di gedung ketiga. Jadi kita menggunakan next hop. Di sini kita letakkan dia di next hop. Next hop-nya itu 192.168.0.213. Kenapa 213? Karena tadi di bagian CLI antar router kita masukkan identitas di router yang ada di gedung ketiga ini sebagai 213 dan router yang ada di gedung pertama sebagai 214. Oleh karena itu kita gunakan next hop-nya jembatan untuk masuk ke router itu dengan 213 karena sudah kita identitaskan seperti itu terlebih dahulu. Begitu. Dan untuk MAC-nya sendiri masih sama, kita menggunakan MAC dari server ini itu 255.255.252 begitu. Untuk sisanya juga sama jalan ceritanya, ya memasukkan static network address disisakan di awal. Jadi
Saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar karena jalannya juga sama dan juga tidak memakan banyak waktu. Mungkin sekian dari saya. Saya sudah menunjukkan topologi, sudah menjelaskan addressing dan subnetting yang ada di PPT seperti titik 18, titik 0.1, networking, dan segala jenisnya, dan kenapa kita menggunakan subnet mask 128, kenapa kita menggunakan subnet mask 129, kenapa kita menggunakan subnet mask 224, kenapa kita menggunakan IP address 0.1, saya sudah jelaskan dan sudah diperlakukan juga di PPT di bagian PLSM. Saya juga sudah melakukan ping gateway, sudah melakukan ping antar gedung, dan sudah melakukan ping dengan web server itu sendiri, yang dimana web server kami bernama kelompok1.com. Sudah melakukan demo akses juga ke web server dari PC ke web browser, sudah juga, dan sudah memperlihatkan IP root dan MAC address melalui show IP root dan show ARP, dan juga sudah menjelaskan routing table dari tiap router, antar router dengan switch yang ada atau router dengan divisi, dan routing table antara switch antara router dengan router lain yang ada di gedung yang berbeda. Mungkin sekian dari saya, sekian dari demo saya, demo dari topologi yang telah kami buat di sisi paket tracer untuk kelompok 1. Nama saya Mas Ujat Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.